Dari Wattpad ke suara, dari mimpi ke udara. Ini cerita, ini rasa. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy part 36. Mari kita mulai. Arum kembali ke rumah dengan kantung belanjaan yang diminta ibunya belikan. Langkahnya berhenti melihat mobil di depan rumah. Apalagi Gorum yang turun dari mobil itu. Gorum sempat melambai melalui jendela mobil sebelum berbalik dan berjalan masuk ke rumah. Yonsok sendiri tersenyum memperhatikan Gorum sampai masuk ke dalam, lalu menarik rem tangan dan menginjak gas meninggalkan tempat itu. Ahrum langsung berbalik agar Yonsok tidak melihatnya. Ia melirik mobil yang sudah bergerak pergi. Matanya menatap ke rumah kesal, lalu menghentak kaki kembali ke rumah. "Aku pulang," ucap Gorum sembari melangkah masuk. Hyojung sedang melipat pakaian di ruang tengah. "Sudah pulang? Mana ayah?" Gorum mengulum bibirnya canggung. "Ayah masih di restoran," jawabnya. "Hah? Tadi sepertinya ibu mendengar suara mobil," ucap Hyojung heran. Sedetik kemudian wajahnya berubah kesal. "Ah, mobil pacarmu ya?" Gorum melepaskan tas dan baju hangatnya, lalu duduk di atas karpet untuk membantu ibunya melipat kain. "Istirahat saja, kau sudah bekerja di restoran seharian," ucap Hyojung. "Tidak apa-apa," ucap Gorum sembari ikut melipat. Kepalanya menoleh mendengar seseorang masuk. Ahram sempat menatap Gorum kesal ketika melangkah ke dapur dengan kantung belanjaannya. "Sudah semua yang ibu tulis?" tanya Hyojung. "Sudah," jawab Ahram sebal. Ia meletakkan kantong plastik di atas meja dan langsung masuk ke kamarnya. "Ya ampun, anak itu," ucap Hyojung sembari geleng-geleng kepala. Gorum hanya pura-pura tidak lihat dan terus melipat baju. Hyojung melirik Gorum. "Kalian tidak bertengkar kan?" Gorum langsung menggeleng. "Tidak kok." Hyojung menghembuskan nafas dalam. Perasaan ibu tidak nyaman akhir-akhir ini. Gorum merapatkan bibirnya juga tidak nyaman. Tangan Hyojung yang melipat kain berhenti dan memandang putri bungsunya. "Kau..." Gorum menatap Hyojung kaget. Mata Hyojung memicing menatap Gorum. "Mengenakan pengaman kan?" tanyanya hati-hati. Mata Gorum berkedip-kedip bingung. "Apa?" Hyojung mengembuskan nafas sebal. "Itu, saat melakukan itu," ucapnya canggung. Gorum berpikir sejenak. "Melakukan apa?" tanyanya tak mengerti. Hyojung menatap putrinya sebal. "Seks," ucapnya lebih jelas. Gorum terkejut. "Apa maksud ibu?" "Kok itu masih muda? Meskipun pria itu tampan, tinggi dan memiliki uang, jangan pernah melakukan hubungan intim tanpa pengaman," ucap Hyojung memberitahu. Mulut Gorum terbuka tak percaya dan segera menggeleng. "Apa yang ibu katakan? Aku bahkan belum..." Ucapannya berhenti. Sudah ciuman sih, tapi..." Ia langsung menggeleng menyadari pikirannya konyolnya. "Hubungan kami belum sejauh itu kok." Hyojung menghembuskan nafas sebal lagi sembari melipat baju. "Sejauh apa hubungan itu hingga pantas melakukannya?" tanyanya. "Ketika kau sudah terbuai cinta, kau bahkan tidak akan memikirkan masa depanmu lagi. Yang ada di pikiranmu hanya bersama pria itu. Kau tidak akan tahu kapan ia berubah pikiran tentangmu," gerutunya terus. Ucapan Hyojung membuat Gorum berpikir. "Menurut ibu, apa dia akan berubah pikiran?" tanyanya. Hyojung menatap putri bungsunya sebal. "Bahkan, ibu yang sudah lebih 20 tahun menikah dengan ayahmu masih was-was ayahmu akan berubah pikiran?" Gorum tidak menyangka dengan jawaban ibunya. "Tapi, ayah kan tidak mungkin melakukannya," ucapnya tak mengerti. "Siapa yang bilang?" "Ayahmu," tanya Hyojung. Gorum terpaku. Hubungan yang penuh cinta bisa berubah dalam sekejap mata. Bahkan, pernikahan yang terlihat tidak akan
berpikir juga bisa hancur. Ucap Hyojung lembut. Ibu tidak berkata, kau akan melakukan sesuatu yang bisa merusak masa depanmu, tambahnya. Tapi ibu tidak percaya pada anak itu. Gorom diam sejenak. Apa senior An Hyun-sok terlihat tidak bisa dipercaya? Tanyanya hati-hati. Hyojung diam sejenak karena pertanyaan itu. Justru karena dia terlihat bisa dipercaya. Dahi Gorom berkerut. Hal yang paling mudah di dunia ini, Hyojung tampak mulai serius. Dikecewakan orang lain, lanjutnya. Semua alasan kenapa kau menyukai orang lain, suatu saat bisa jadi alasan kau membencinya. Seperti itulah cinta. Gorom memandang ke bawah, mulai memahami kekhawatiran ibunya. Kau masih sangat muda, butuh waktu lama untuk memahami tentang apa cinta itu sendiri, ucap Hyojung. Ibu ingin kau tanamkan di kepalamu, mungkin sekarang kau merasa sangat menyukai pria ini. Tapi, masih ada kemungkinan dia bukan yang terbaik untukmu. Gorom memandang Hyojung. Menurut ibu begitu? Hyojung mengangguk yakin. Gorom manggut-manggut mengerti. Tak lama ia menatap Hyojung ingin tahu. Apa ibu tidak suka senior An Hyun-sok? Tanyanya memastikan. Hyojung menatap Gorom sebal lagi. Apa itu penting? Yang terpenting, anak itu tidak bisa sembarangan berpikir tentangmu. Tidak seperti ayahmu yang terlalu baik padanya. Ibu harus tegas agar dia menghargaimu, semburnya. Gorom memandang ke bawah ngeri. Namun senyuman mengembang di wajahnya. Jangan tersenyum, ucap Hyojung sebal. Gorom berusaha menahan senyumannya. Ya. Diam-diam Hyojung tersenyum melirik putri bungsunya itu. Gorom keluar dari kamarnya sembari merapikan syal di leher. Ia terperanjat kaget karena disambut tatapan sangar ibunya dengan kedua tangan terlipat di dada. Matanya berkedip-kedip bingung. Ada apa, Bu? Tanyanya. Hyojung memperhatikan penampilan putri bungsunya. Melangkah mengitari Gorom dengan tatapan selidik. Gorom memperhatikan ibunya tak mengerti. Hyojung kembali tiba di depan Gorom. Buka baju hangatmu, ucapnya setengah memerintah. Hah? Tanya Gorom kaget. Hyojung menatap Gorom serius. Gorom menelan ludah dan membuka kancing baju hangatnya. Hyojung melebarkan baju hangat Gorom di bagian depan. Memperhatikan dengan cermat baju rajutan dengan lengan panjang berwarna merah muda di balik baju hangat itu. Tidak lupa ia mengulurkan tangan ke bawah baju dan merasakan pakaian lain di dalam baju rajutan. Gorom terkejut. Ibu! Protesnya sembari mendorong tangan ibunya. Wajah Hyojung terlihat lebih lega. Gorom mengerutkan dahi sembari menutup baju hangatnya lagi. Hyojung melipat kedua tangan di dada. Sarapan dulu sebelum pergi, ucapnya. Lalu berbalik pergi. Gorom menatap ibunya tak mengerti. Jahyuk muncul dari ruang makan sembari memperhatikan istrinya pergi. Ia menghampiri putri bungsunya. Kau sudah siap? Gorom memandang ayahnya tak mengerti. Ibu kenapa sih ya? Jahyuk tersenyum lucu. Tidak apa-apa, ibu hanya khawatir, jawabnya. Ia memperhatikan penampilan putrinya. Kau terlihat cantik, pujinya. Ekspresi Gorom cerah sedikit. Benarkah? Tidak aneh kan? Tanyanya setengah berbisik. Jahyuk menatap putrinya gemas. Ayo sarapan, ajaknya sembari merangkul putrinya dan berjalan ke ruang makan. Gorom bergerak duduk ke meja makan sembari melirik ibunya yang sedang menghidangkan sup ke meja. Makanlah, Hyun-sok akan segera tiba, ucap Hyojung dengan wajah tidak begitu friendly. Baik, jawab Gorom dan mengambil sendoknya sembari melirik ayahnya yang juga duduk di hadapannya. Jahyuk menahan senyuman sembari memberi isyarat pada putrinya agar segera makan. Gorom menahan senyuman dan mengangguk. Jangan bertukar kode rahasia, ucap Hyojung memperingatkan dan bergerak duduk. Gorom dan Jahyuk
serentak menunduk memandang makanan di depan mereka. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanana Kosuki yang baca setiap kata yang